Halo pemirsa, selamat pagi. Anyus Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Yasmina Tania. Dan saya Bayu Pradana, inilah Anyus Pagi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, sebuah kapal motor terbakar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah. Ya, ledakan sempat terjadi saat kebakaran dan api hampir menyambar kapal lain yang sedang bersandar. Kapal motor penangkap ikan yang tengah bersandar di dermaga Pelabuhan Pelindo, Kota Tegal, Jawa Tengah, tiba-tiba terbakar. Ledakan sempat terjadi saat api menyambar tumpahan solar. Hal itu membuat api dengan cepat melahap badan kapal. Bangkai kapal yang terbakar membuat panik para ABK dan nahkoda karena terhempas angin menuju kapal lain yang bersandar. Beruntung, sejumlah kapal bisa dipindahkan keluar dermaga sehingga tidak menyambar ke kapal lain. Tiga unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Di sini apa ya? Disinyalir ini diduga kapalnya Haji Paing. Cipaing. Warga Ini belum karena ini lagi ini ya, kita proses pemadaman, jadi belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut. kira-kira jam berapa kebakaran, Pak Sus? Barusan ya ketika sekitar jam 11-an lah. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah perahu nelayan yang membawa belasan pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. 2 orang meninggal dunia dan 4 orang lainnya hilang. Sebuah perahu nelayan yang membawa 18 orang pemancing tenggelam usai diterjang ombak tinggi di perairan Pasuruan, Jawa Timur. Akibat kejadian ini 2 orang meninggal dunia, 11 lainnya selamat, sementara 4 lainnya hilang. Perahu bernama Samudra yang mengangkut 18 pemancing asal Malang, Jawa Timur diterjang ombak tinggi sebanyak 3 kali hingga terbalik. Tim gabungan dari Polri, TNI, BPBD, dan Basarnas yang tiba di lokasi langsung menyisir tempat kejadian melakukan pencarian terhadap 4 orang yang hilang. Memang ada beberapa keterangan yang korban hilang akibat dari perahu Samudra yang kemarin dipakai untuk memancing dan terkena ombak di kecamatan di Legok ini. Yang 1 orang ini telah ditemukan, insya Allah atas namanya Winarso, karena tadi dari keterangan keluarga atau kerabat terdekat menyampaikan sudah melihat bahwa yang mayat tersebut adalah Winarso. Keluarga korban dan warga mendatangi pantai di Desa Wates, Kecamatan Lekok, Pasuruan, Jawa Timur, usai terjadi kecelakaan laut. Hingga kini proses pencarian masih dilakukan, sementara 3 korban selamat masih dirawat di RSUD Grati, Kabupaten Pasuruan. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan mau terjadi di ruas tol Semarang-Batang kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kabupaten Batang. Akibatnya 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebuah mobil menabrak truk yang belum diketahui identitasnya di Jalan Tol Semarang-Batang kilometer 353B, tepatnya di Desa Bakalan, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. 3 penumpang mobil meninggal dunia di lokasi kejadian. Kecelakaan diduga akibat sopir tidak konsentrasi atau mengantuk sehingga menabrak bagian belakang truk di depannya. Sementara truk itu melarikan diri dan kini masih diburu kepolisian. Setelah menabrak truk, mobil kembali ditabrak dari belakang oleh truk box pengangkut paket. Seluruh korban langsung dievakuasi oleh petugas kepolisian dan petugas tol ke RSUD Batang. Kedua kendaraan kemudian diamankan di eksit tol Kandeman. Penyebabnya apa mungkin? Untuk penyebabnya sementara ketidakkonsentrasian atau diduga mengantuk pengendara tersebut. Menabrak atau?
ya menabrak dari belakang kendaraan yang belum diketahui. Sekarang kami dan Kanit Gakum sedang melaksanakan penyelidikan lebih lanjut. Kita akan mengecek CCTV. Kabar duka ini membuat keluarga korban histeris saat tiba di RSUD Batang, tempat jenazah ketiganya disemayamkan. Kini jenazah telah diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kontingen Indonesia ini mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025. Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan, dan berikut pemirsa liputan jurnalis iNews Masirom. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Paris, Prancis untuk mengikuti perayaan Bastille Day atau Hari Nasional Prancis. Di belakang saya tampak pasukan TNI sebagai peserta parade. Pada Parade Bastille Day tahun ini, TNI mengirimkan 504 personil terdiri dari pasukan TNI 3 Matra dan juga Taruna Akademi Militer. Pasukan TNI ditempatkan di bagian paling depan parade sebagai tamu kehormatan. Ratusan prajurit yang terdiri dari 261 prajurit dari Trimatra, Darat, Laut, dan Udara serta 189 pasukan Lokananta mengikuti Parade Bastille Day atau Hari Nasional Prancis di Paris, Prancis. Kontingen Indonesia mendapat kehormatan sebagai barisan pembuka dalam Parade Bastille Day, menjadi pasukan defile terdepan dan melangkah tepat di hadapan podium tempat Presiden Emmanuel Macron yang menyaksikan jalannya parade di Place de la Concorde. Kontingen Indonesia tampil dengan formasi tertata rapi dengan langkah yang presisi serta menunjukkan profesionalisme kuat. Selain menjadi pasukan defile, kontingen Indonesia juga memperkenalkan budaya melalui tarian daerah Indonesia. Secara umum tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan parade dan defile. Cuma kita melaksanakan kegiatan dalam rangka diplomasi kebudayaan untuk pendekatan kepada teman-teman tentara di sini. Kita melakukan kegiatan diplomasi budaya. Ada tari kecak, ada tari reok Ponorogo, ada tari saman, ada tari Dayak, ada pematahan, MP, ada tari pacu laju dan sebagainya untuk membaurkan kita dengan mereka sehingga walaupun ada perbedaan bahasa dan budaya tapi bisa bersatu. Melalui partisipasi dalam Bastille Day 2025, Indonesia mempertegas perannya dalam penguatan diplomasi pertahanan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah melakukan inspeksi pasukan pada peringatan Bastille Day, Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di Tribun Kehormatan. Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Suasana penuh hormat dan kehangatan warnai parade militer Bastille Day di Champs-Élysées, Paris, Senin siang waktu setempat. Dalam momen bersejarah ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hadir sebagai tamu kehormatan negara. Kehadirannya bukan sekedar simbol diplomasi, tetapi juga pengakuan terhadap pentingnya kemitraan Indonesia dengan Prancis di panggung dunia internasional. Momen istimewa terjadi saat Presiden Emmanuel Macron menyalami Prabowo Subianto di Tribun Kehormatan. Tak hanya itu, Presiden Prabowo pun duduk berdampingan langsung dengan Emmanuel Macron. Menariknya, Prabowo menjadi pemimpin negara pertama yang disalami Macron. Hal ini merupakan sinyal kuat akan pengakuan pemerintah Prancis kepada Indonesia. Kehadiran Prabowo mencatat sejarah sebagai kepala negara Indonesia pertama yang diundang secara resmi ke Bastille Day. Sebagai perayaan Hari Nasional Prancis, Bastille Day mengenang penyerbuan penjara Bastille pada 14 Juli 1789, simbol dari awal revolusi Prancis. Kebakaran hebat terjadi di sebuah gudang kayu di Kota Kediri, Jawa Timur. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran.
Petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan api yang melalap gudang kayu berlantai 2 di Kelurahan Bawang, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, Jawa Timur. Banyaknya material kayu yang mudah terbakar membuat api semakin membesar hingga menghanguskan sisi gudang serta 1 unit sepeda motor. Untuk memadamkan api, petugas mengerahkan 3 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa karena saat kebakaran tidak ada aktivitas di lokasi. Untuk penyebab kebakaran masih kita lakukan penyelidikan karena sampai dengan saat ini juga petugas damkar masih berupaya untuk memastikan api telah padam dengan sempurna. Nanti ketika memang sudah dinyatakan api mati, baru kita dari Satreskrim beserta tim dari Inavis akan melakukan pengecekan olah TKP. Hingga kini petugas damkar dan kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui pasti penyebab kebakaran. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa di kantor Wali Kota Bau-Bau oleh ribuan warga dan komunitas pemilik sound system yang mendesak pencabutan larangan joget di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Unjuk rasa sejumlah komunitas pemilik sound system dan ribuan warga Bau-Bau di depan kantor Wali Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa mendesak Wali Kota Bau-Bau segera mencabut surat edaran terkait larangan menggelar acara joget di ruang terbuka saat larut malam. Unjuk rasa pun berakhir bentrok antara massa dan Satpol PP serta polisi yang berjaga. Surat larangan joget hingga dini hari dikeluarkan karena banyaknya warga yang mengeluh terganggu jam istirahat mereka. Massa yang mencoba masuk ke dalam kantor Wali Kota Bau-Bau namun dihalau oleh petugas dan membuat massa semakin brutal. Mereka melempari polisi dan Satpol PP dengan batu hingga membuat kaca kantor Wali Kota Bau-Bau pecah. Tak sampai di situ saja, massa juga membakar sesuatu dan melempari petugas dengan api. Pol PP sudah sampaikan untuk bersabar menunggu, tetapi mereka rupanya terlalu arogan. Saya kira mereka arogan, mereka tidak bersabar lagi. Tadi juga kami dipanggil dengan Pak Sekda agar memanggil perwakilan mereka, tetapi pas kami turun sudah melempar, sudah bunyi pica kaca. Ambil tonnya! Untuk menghindari massa semakin brutal, petugas pun menangkap sejumlah pengunjuk rasa yang diduga menjadi penyebab kericuhan. Sementara sebagian yang lain pun kocar-kacir melarikan diri. Dari Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Warga Bekadang iring-iringan mobil Bupati Nagekeo di Nusa Tenggara Barat, pemirsa, di mana mereka juga memblokade jalan sebagai bentuk protes atas kebijakan hak tanah leluhur. Kami sudah angkat kamu, banting kami. Warga desa Tonggu Rambang, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, memblokade jalan raya. Aksi blokade ini sebagai bentuk protes atas tindakan Bupati Nagekeo yang dianggap tidak menghargai perjuangan mereka dalam mempertahankan hak atas tanah leluhur. Hal itu dipicu oleh pembongkaran spanduk yang dipasang oleh warga desa Tonggu Rambang tentang hak atas tanah. Situasi memanas saat mobil Bupati Nagekeo, Simplicius Donatus, yang dikawal mencoba menghindari blokade massa. Hal itu dilihat oleh warga, sehingga warga yang marah memaksa Bupati turun dari mobilnya. Baca! Kami pasang muli, tapi dibongkar. Nah justru karena dibongkar itu tuh, kami bawa royo. Yang kamu buka itu yang kami tidak terima. Allah, emosi, tidak ada apa-apanya. Aksi protes tersebut berakhir setelah warga menyuruh Bupati Nagekeo dan rombongan pulang. Blokade juga telah dibuka oleh petugas dan arus lalu lintas kembali normal. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, ribuan pencari kerja di Cianjur, Jawa Barat rela antri berdesakan untuk mendapatkan pekerjaan di salah satu toko. Meski pemilik toko hanya membuka lowongan kerja untuk 50 karyawan saja. Seperti inilah ribuan pelamar kerja yang rela antri hingga berdesakan di depan salah satu toko di Jalan Siliwangi, Cianjur, Jawa Barat. Para pekerja datang sejak subuh hingga siang hari. Didominasi para pelamar pekerja ini merupakan fresh graduate baik SMK maupun SMA. Diketahui toko yang berjalan di bidang fashion, makanan, sembako, dan lainnya merekrut sebanyak 50 karyawan untuk ditempatkan di posisi kasir, konten kreator, bagian gudang, dan pramuniaga. Tidak hanya datang dari dalam kota, para pelamar juga datang dari Bogor, Sukabumi, dan Pangandaran. Sebetulnya untuk rencana awal itu kan kita walk-in interview ya, jadi pas melamar langsung di interview di hari yang sama gitu. Cuman diinformasikan dari satpam katanya jam 5 subuh udah pada datang, dan pas kita datang juga wah lebih dari 1.000 sih. Rencana sih nggak sampai 500 gitu, ternyata di luar ekspektasi kayak gitu. Pihak toko akan terus berupaya dan menyeleksi para pelamar dalam kurun waktu 1 minggu ke depan. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Berikutnya kita beralih ke kasus kematian diplomat muda Kemenlu, pemirsa, di mana polisi membenarkan istri Arya Daru Pangayunan menghubungi penjaga kos hingga 3 kali. Kasubdit Penmas Polda Metro Jaya AKBP Reonald Simanjuntak membenarkan istri dari diplomat muda Kementerian Luar Negeri yang tewas di kamar indekosnya, Arya Daru Pangayunan, sempat menelpon penjaga indekos sebanyak 3 kali. Awalnya istri Arya sempat menghubungi nomor lama penjaga indekos untuk meminta bantuan dicarikan keberadaan suaminya. Namun nomor tersebut sudah tidak aktif lagi. Istri Arya kemudian menghubungi penjaga indekos di nomor barunya. Saat itu nomor penjaga indekos sudah aktif dan dapat dihubungi. Setelah melakukan panggilan telepon, istri dari Arya kembali menghubungi nomor penjaga indekos pada Selasa pagi untuk menanyakan kabar keberadaan suaminya. Setelah istri Arya menelpon untuk mencari keberadaan suaminya, penjaga indekos lantas bolak-balik di depan kamar Arya untuk mengecek situasi. Namun Reonald belum memberikan informasi lebih lanjut sejak kapan Arya hilang kontak dengan istrinya. 3 kali istri korban menghubungi penjaga kos untuk mengecek kamar korban. Itulah kenapa penjaga kos bolak-balik sambil memeriksa kondisi kamarnya korban, sehingga paginya baru dari penjaga korban untuk membuka kamar. Setelah jenazah Arya Daru Pangayunan ditemukan, belum terkuak apa penyebab kematiannya. Hingga Senin sore, polisi masih melakukan pendalaman terhadap kasus tewasnya Arya dengan mengedepankan prinsip scientific crime investigation. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, razia patuh yang serentak berlangsung di seluruh Indonesia diwarnai berbagai insiden. Di Bengkulu Tengah, pengendara yang terjaring razia melawan dengan menggunakan pisau. Tembakan peringatan berulang kali dilepaskan untuk menghentikan aksi pengendara motor yang akan menyerang polisi. Bukannya menyerah, pelaku yang tengah membawa sebilah pisau ini memilih kabur. Aksi kejar-kejaran antara polisi dan pelaku tidak terhindarkan. Pelaku yang sempat bersembunyi di dalam semak-semak akhirnya berhasil ditangkap. Dari hasil pemeriksaan diketahui pelaku adalah warga Kota Bengkulu yang dalam kondisi mabuk. Jadi pada saat melaksanakan operasi, salah satu warga yang diduga pelaku ini langsung diberhentikan, tidak menerima, kemudian
mengeluarkan saja menyerang anggota lantas, yaitu Ibda Zilfi. Diserangnya, ngejar, kemudian diduga pelaku ini kabur ke hutan di belakang rumah orang, kemudian kabur dikejar sama anggota. Berjarak mungkin kurang lebih 200 meter dapat dikejar itu, dan ditemukan sajamnya juga. Kita amankan dulu orangnya, kemudian kita cari lagi. Sajamnya belum ketemu, kita temukan juga sajamnya itu, dapat juga sajamnya yang untuk menusuk anggota lantas tadi. Dari Bengkulu Tengah, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi merilis merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras berkualitas standar. Total ada 26 merek dagang beras premium yang beredar di masyarakat. Satgas Pangan Polri mengungkap 26 merek beras premium yang diduga dioplos dengan beras biasa. 4 produsen beras premium yang diduga melakukan praktek curang tersebut telah diperiksa pada hari Kamis lalu. Keempat produsen tersebut yaitu Wilmar Group, Food Station Cipinang Jaya, Belitang Panen Raya, dan Sentosa Utama Lestari atau Java Group. Dan berikut adalah merek dagang beras premium yang terindikasi dioplos dengan beras berkualitas standar. Merek dagang Sania, Sofia, Fortune, dan Slip yang diproduksi oleh Wilmar Group. Alfamidi Setra Pulen, beras premium Setra Ramos, beras Pulen Wangi, Food Station, Ramos Premium, Setra Pulen, dan Setra Ramos diproduksi oleh PT Food Station Cipinang Raya. Merek beras Raja Platinum dan Raja Ultima produksi perusahaan Belitang Panen Raya, kemudian beras merek Ayana produksi Sentosa Utama Lestari atau Java Group. PT Unifood Candi Indonesia yang memproduksi beras premium merek Lezat dan Laris. Beras merek Topi Koko produksi PT Buyung Putra Sembada. Kemudian Elevas Maximus dan Slip Hammer produksi PT Bintang Terang Lestari Abadi. Merek Dua Koki dan beras Subur Jaya produksi PT Subur Jaya Indotama. Beras merek Raja Udang dan Kakak Adik produksi CV Bumi Jaya Sejati. Serta merek Pandan Wangi BMW Citra, Kepala Pandan Wangi, dan Medium Pandan Wangi produksi PT Jaya Utama Santika. Masyarakat diimbau waspada dan mengenali daftar merek beras oplosan tersebut. Karena jangan-jangan salah satunya adalah beras yang biasa kita konsumsi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, terkait dugaan beras premium yang dioplos, lantas seperti apa penjelasan dari pedagang dan seperti apa bedanya beras premium dan juga medium? Berikut laporan jurnalis iNews Nata Arman dan juru kamera Sadu Santo bersama dengan pedagang beras Pasar Induk Cipinang, Jakarta. Oke, mungkin Bapak bisa dijelaskan, bisa secara langsung dilihat kira-kira apa sih perbedaannya untuk masyarakat juga biar tahu perbedaan beras premium dan beras yang reguler yang ada di sini. Mungkin Bapak bisa tunjukkan? Beras premium ya? Iya, tunjukkan. Pemirsa, kita akan melihat secara langsung perbedaannya beras premium dan juga beras dari yang reguler. Ini apa jenisnya? Contoh beras medium ya, bukan reguler namanya beras medium. Beras medium itu dari derajat sosok, dia kurang licin. Jadi kalau mesin poles itu poles sekali gitu loh. Terus kadar brokennya lebih banyak. Baik. Dia maksimal 15%. Nah, untuk harganya, harga ecerannya berapa, Pak? Harga saat ini medium 13.000 lebih nih, 13.600. Padahal yang headnya cuma 12.500. Oke. Kemudian untuk yang premium ini kan katanya ada selisih harga bahkan 2 sampai 3.000. Untuk premium kira-kira bisa tunjukin di mana? Contohnya kayak gini. Baik. Oh, lebih putih juga, lebih bersih ya? Dari warna dia lebih putih. Terus untuk ukuran kadar broken dia maksimal 5%. Dia derajat sosoknya lebih tinggi. Soalnya apa? Karena nyelipnya, molesnya itu bisa 2-3 kali. Terus brokennya diayak. Terus kadar airnya juga tidak boleh melebihi dari 14%. Biar apa? Kalau di bawah 14% itu
Beras kita mau disimpan setahun sampai setahun setengah itu kuat. Oke, kemudian penegasan untuk sekarang, harga sekarang nih, harga premium yang murni itu berapa? Premium untuk Seorang pria memproduksi ratusan lembar uang palsu di Padalarang, Bandung Barat, Jawa Barat, pecahan 100 dan 50 ribu rupiah. Ini pelaku menjual uang palsu melalui media sosial dengan keuntungan 300 ribu rupiah per 1 juta uang palsu. Polisi dari Polres Cimahi bergerak menuju lokasi pembuatan uang palsu di kawasan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku tak berkutik saat polisi menyergapnya tengah membuat uang palsu. Pelaku yang berusia 20 tahun merupakan pedagang ketan. Polisi mengamankan barang bukti ratusan uang palsu dengan pecahan 50 dan 100 ribu rupiah, stempel UV, printer, dan spray khusus yang digunakan untuk memberi tekstur mirip uang asli. Pelaku memproduksi uang palsu untuk dijual kembali ke pemesan. Dari 1 juta uang palsu dijual 1.200.000 rupiah hingga pelaku mendapat keuntungan 300.000 rupiah. Terus kalau yang tadi itu jualan yang di siapa aja? Ke yang beli Pak? Ya, yang kamu kenal. Pelaku sudah beroperasi sekitar 3 bulan dan uang palsu dijual ke pembeli. Pemirsa, selamat menunaikan ibadah salat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kita kembali di iNews Pagi. Pemirsa, pada hari pertama masuk sekolah, selain datang sejak subuh, para orang tua murid bahkan nekat mengikat kursi dan meja sekolah dengan tali. Ini dilakukan agar kursi tidak direbut oleh orang tua siswa lain. Puluhan orang tua siswa langsung berlarian menuju ruang kelas sesaat setelah gerbang sekolah SD Negeri 4 Kedokan Agung, Kabupaten Indramayu dibuka. Mereka rela mengantri sejak subuh untuk berebut kursi bagi anak-anaknya di hari pertama sekolah. Bahkan para orang tua siswa ini juga mengikat kursi dan meja dengan tali dan menempelkan nama anak-anak mereka untuk mencek kursi dari siswa lain. Pertama masuk sekolah, wali murid atau anak-anak sekolah berdatang lebih awal. Kadang-kadang ya sebelumnya sudah memberikan tanda di meja atau di kursi dengan berbagai macam, ada yang diikat, ada yang tempel nama, dan lain-lain. Duduk di depan supaya menerima pelajaran dengan jelas katanya. Di SD Negeri Majalengka Wetan, Jawa Barat, puluhan orang tua mengawal anak mereka di hari pertama masuk sekolah. Mereka rela datang lebih pagi dibanding waktu masuk sekolah untuk berebut posisi kursi. Bahkan para orang tua siswa harus menduduki kursi sekolah untuk anak mereka agar tidak direbut oleh orang lain. Sementara itu, wali murid dan siswa SDN Tegal Besar 3 di Jember, Jawa Timur datang sejak pukul 5:30 pagi di hari pertama sekolah. Meski sekolah belum sepenuhnya dibuka, namun para wali murid sudah lebih dulu berebut kursi paling depan untuk anak-anak mereka. Ini anaknya pengen duduk di depan biar tahu cepat tahu ada menangkap pelajaran itu. Menangkap pelajaran itu. Para wali murid masih beranggapan bahwa posisi menentukan prestasi. Dengan duduk di barisan depan, mereka berharap anak-anak dapat menyerap pelajaran lebih mudah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, insiden menghebohkan terjadi di hari pertama masuk sekolah di Kota Padang. Ratusan siswa baru di SMP 34 Padang terpaksa tertahan dan tidak bisa masuk sekolah. Diduga karena kepentingan keluarga yang tidak terima di sekolah tersebut. Polisi terpaksa memotong rantai besi yang menggembok pagar sekolah SMP 34 Padang.
Pasalnya, gerbang sekolah digembok oleh oknum warga yang kecewa karena 4 orang keponakannya tidak diterima di sekolah ini. Setelah gerbang berhasil dibuka, ratusan siswa pun berhamburan memasuki kelas. Pelaku yang berada di dalam sekolah langsung digiring polisi untuk dimintai keterangan. Para siswa yang kesal dengan ulah pelaku meluapkan kesalahan mereka dengan meneriakinya. Setali 3 uang, ratusan murid baru di SMA Negeri 5 Bukit Tinggi, Sumatera Barat juga mengalami hal yang sama. Di hari pertama sekolah, mereka terpaksa tidak bisa masuk kelas lantaran gerbang sekolah digembok sekelompok oknum warga. Mereka kesal karena 177 orang siswa warga di sekitar sekolah tidak diterima di satuan pendidikan negeri di Kota Bukit Tinggi. Warga pun mengancam akan menyegel seluruh sekolah SMA Negeri di Bukit Tinggi jika pemerintah belum memberikan solusi. Pemirsa, sejumlah menteri meninjau pelaksanaan hari pertama sekolah rakyat di Cibinong, Jawa Barat. Para menteri memastikan fasilitas lengkap dan siap digunakan untuk siswa. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan sejumlah menteri meninjau pelaksanaan sekolah rakyat hari pertama di Cibinong, Jawa Barat. Pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah ini dipusatkan di Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Kabupaten Bogor di Sentra Terpadu Inten Suwono, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pembukaan masa orientasi ini juga dilakukan serentak di 63 titik lainnya di seluruh Indonesia. Para murid juga akan menjalani cek kesehatan gratis, kedisiplinan, tes talenta DNA, hingga pengenalan kartu siswa. Menggunakan gedung pemerintah maupun pemerintah daerah yang dinyatakan layak oleh PU. Itu dulu prinsipnya itu. Jadi di sekolah rintisan ini memanfaatkan gedung yang sudah ada, baik milik pemerintah atau kementerian, lembaga maupun untuk milik pemerintah daerah. Nah, setelah itu kami kirim surat ke Kementerian PU, oleh PU disurvei. Nah, kelayakannya seperti apa dan kira-kira kapasitas muridnya berapa. Seperti di sini kita terima 100 itu karena hasil rekomendasinya Kementerian PU. Sementara itu, Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menilai bahwa seluruh fasilitas yang ada sudah lengkap dan layak untuk digunakan. Semua lengkap. Pak Mensos telah menyediakan semua asrama, tempat tidur, kamar, UKS, OSIS, tempat laboratorium lengkap. Laboratorium akan selengkap-lengkapnya, perpustakaan, kelas. Yang paling penting modul pendidikan yang computerized sudah siap. Total ada 100 titik lokasi rintisan sekolah rakyat yang mulai beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025-2026. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jessica Winoto, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mendirikan sekolah rakyat gratis untuk keluarga tidak mampu di Indonesia. Prabowo berharap anak-anak Indonesia lebih sejahtera dan sukses di masa depan. Untuk keluarga yang paling tidak mampu. Karena saya bertekad untuk memutus rantai kemiskinan. Kalau bapaknya pemulung, anaknya tidak boleh jadi pemulung. Kalau bapaknya tukang beca, anaknya tidak perlu harus jadi tukang beca. Kalau bapaknya susah, tidak punya penghasilan yang cukup, anaknya tidak boleh terus. Untuk itu tidak ada jalan lain. Kita harus berani. Siapa berani menang, berani benar berhasil. Berani dulu, baru benar. Setelah berani benar, baru berhasil. Harus berani dulu. Ya. Kalau nggak berani, kita nggak bisa dapat apa-apa. Saudara-saudara,
Kalau Anda perhatikan, ini profil calon yang akan masuk jadi peserta didik. Namanya Naila, ya. Orang tuanya penghasilannya kurang dari 1 juta, padahal jumlah tabungannya 5 orang. Itu rumahnya di kanan. Yang menarik bagi saya, rumahnya seperti ini, Naila masih bisa senyum. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan Purna, ini perjuangan kita. Sisa hidup saya, perjuangan saya adalah untuk merubah nasib Naila di Indonesia. Program makanan bergizi gratis terus berjalan dan semakin diperluas di berbagai wilayah, termasuk di Kota Depok, pemirsa. Seiring dimulainya tahun ajaran baru, sebanyak 3.013 porsi makanan sehat diproduksi dan didistribusikan di Bilangan, Sawangan, Depok. Dapur Sehat Anak Negeri yang berlokasi di kawasan Bedahan, Sawangan, Depok ini merupakan dapur ketiga yang beroperasi untuk mendukung program makan bergizi gratis di Kota Depok. Sebanyak 3.797 penerima manfaat telah terdata, termasuk 3.598 siswa dan 199 orang dalam kategori 3B. Pada hari pertama operasional, 3.013 porsi makanan diolah sejak pukul 3 dini hari. Makanan ini dibagikan ke 12 sekolah diantaranya 4 SD, 1 TK, 4 SMP, 2 SMA, dan 1 pesantren. Sejauh ini sih kendala, belum ada kendala. Mudah-mudahan tidak ada kendala, dan karena kita masih pertama, kira hanya kendala supaya terbiasalah karyawan ini, supaya terbiasa aja. Itu aja. Kita juga sudah ahli gizi, sudah selalu melihat prosedur proses, memastikan proses itu berjalan baik sehingga aman lah untuk masyarakat. Ini kan dari awal program Peduli itu kita mendapatkan perintah untuk mendampingi. Mendampingi itu jika terjadi ada kendala-kendala di lapangan. Contoh misalkan kesulitan untuk memprotein sekolah yang akan dijadikan target sasaran PDB. Tapi udah cuci tangan semua kan? Para siswa di kawasan Sawangan, Depok ini antusias saat menerima makan bergizi gratis. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang pendidikan dan kesejahteraan anak. Ada yang alergi makanan. Melalui kebijakan ini, pemerintah menargetkan jutaan siswa sekolah dasar dan menengah di Indonesia mendapat asupan gizi seimbang setiap hari. Udah cuci tangan belum? Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Anda kembali di News Pagi, pemirsa. Sebuah longboat yang membawa rombongan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, tenggelam di Selat Sipora. Dari 18 penumpang, pemirsa, 7 orang selamat, sementara 11 lainnya dinyatakan hilang. Petugas SAR gabungan terus berupaya melakukan pencarian 11 korban longboat yang tenggelam di Selat Sipora, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Senin malam. Proses pencarian korban terkendala gelombang tinggi dan cuaca buruk. Diketahui longboat naas tersebut membawa 18 orang penumpang. Di antaranya rombongan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemiman, Dinas PUPR, kontraktor, dan anggota DPRD Mentawai beserta 3 anak-anak. Rombongan tersebut berangkat dari Sikakap menuju Tua Pejat dan tenggelam di kawasan Selat Sipora. Dugaan sementara longboat tenggelam akibat cuaca buruk dan dihantam gelombang. Dugaan bot terbalik yang ditumpangi oleh yang berangkat pertama itu tadi. Lalu kemudian kami mencoba mencari informasi, dan ternyata kami terhubung dengan kepala dusun dari Mapinang yang menyampaikan bahwa benar ada 6 orang dari penumpang bot itu yang terbalik di antara penyeberangan Bagai Utara dan Sipora. Dalam peristiwa ini 7 orang selamat, sementara 11 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Petugas mengerahkan sejumlah kapal untuk melakukan pencarian korban. Dari Mentawai, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Dan kita cari tahu informasi terkini pemirsa terkait kapal yang tenggelam di Selat Sipora di Mentawai, Sumatera Barat. Kita langsung saja terhubung dengan Kepala Kantor SAR Mentawai. Ada Bapak Rudi yang sudah bersama kita pemirsa. Selamat pagi Pak Rudi. Ya, selamat pagi Mas Bayu. Ya, Pak Rudi, bisa Anda konfirmasi terlebih dahulu apa benar Pak Rudi korban selamat ini berjumlah 7 orang? Iya, memang betul. Sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh yang selamat, yakni salah satu kru daripada longboat yang terbalik tersebut. Betul juga Pak Rudi, di antara korban-korban yang sampai sekarang ini masih hilang, ini merupakan seorang anggota DPRD. Iya, betul Mas Bayu. Ya, Pak Rudi, memang sejumlah upaya pencarian sudah dilakukan kemarin dan akan dilanjutkan di pagi hari ini. Jam berapa kira-kira nantinya pencarian ini akan kembali dilakukan? Iya, rencana hari ini kami persiapan di pukul 06.00, 06.30, kemudian insya Allah 07.00 seluruh tim SAR gabungan yang ada akan melanjutkan pencarian pada hari ini. Ada berapa banyak Pak Rudi nantinya tim SAR yang akan diterjunkan? Ya, untuk yang terdata di kami hingga pagi hari ini adalah 28 orang yang terdiri dari personil Basarnas dengan kurang lebih 15 orang dan selebihnya adalah kurang lebih 13 itu adalah potensi SAR. Namun barusan tadi malam pada pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat konfirmasi dari Kepala BPBD bahwa pada hari ini akan terbantu 5 longboat yang akan membantu upaya pencarian pada pagi hari ini. Namun akan kami konfirmasi kembali pada pagi hari ini. Ini artinya rencananya nantinya akan mungkin ada tambahan mungkin petugas gabungan yang akan nantinya ikut mencari di hari ini ya Pak ya? Bisa Anda konfirmasi Pak? Iya, rencananya seperti itu sesuai dengan apa yang tadi malam disampaikan oleh beberapa potensi SAR, yakni salah satunya adalah BPBD yang dikoordinir oleh BPBD. Sehingga nanti sebelum pergerakan pada pagi hari ini kami akan mendata seluruh potensi SAR yang akan terlibat nantinya. Pak Rudi, kalau Anda melihat hingga pagi hari ini seperti apa Pak cuaca di sana ataupun mungkin gelombang di sana? Iya, untuk pada pagi hari ini dari informasi yang kami dapatkan dari tim yang berada di Sikakap, untuk gelombang sendiri masih berkisar di antara 1 hingga 1,5. Ini pagi hari ini. Ya. Tapi untuk perkembangan atau update mungkin akan kami sampaikan lebih lanjut. Demikian Mas Bayu. Masih ada 1 hingga 1,5 meter begitu ya Pak ya, ombak yang ada di sana. Lalu Pak, seperti apa Pak skema nanti yang akan dilakukan untuk melakukan pencarian? Adakah mungkin yang difokuskan, titik-titik yang difokuskan untuk mencari korban ini Pak? Iya, kami sesuai dengan opsi yang kami buat bahwa pada hari ini kita akan mencari secara paralel di mana luasan daripada pencarian kita nanti adalah kurang lebih 50 nautical mile persegi dengan fokus kita adalah di bagian barat, arah barat dari tempat kejadian, kemudian menyisir ke arah timur. Hal ini dikarenakan sesuai dengan perkiraan cuaca oleh BMKG yang mana pada malam hari tadi malam cuaca atau arah angin itu mengarah ke arah barat daripada lokasi kejadian. Namun ada perubahan di pukul 02.30 tadi pagi ini, yakni angin kembali lagi ke arah timur. Nah dari ini kita membuatnya atau memfokuskannya ke arah barat serta arah timur. Nanti akan dilakukan oleh alut kita, yaitu yang pertama adalah KN SAR Remaja 240 yang kami fokuskan ke arah timur, kemudian RIP 02 dari Mentawai itu akan memfokuskan ke arah barat nantinya. Adapun ada potensi SAR atau buat potensi SAR yang akan terlibat pada pagi hari ini, nah ini kami akan fokuskan ke arah timur karena mereka longboat ini ukuran kecil, nah kami tidak berani atau di dalam rencana operasi kami tidak membawa mereka ke arah barat karena di arah barat biasanya gelombang agak besar atau tinggi demikian.
Ya, Pak Rudi, mungkin selain cuaca, adakah mungkin yang dijadikan skema ini juga berdasarkan mungkin keterangan dari 7 korban selamat yang kemarin ini sudah dievakuasi begitu Pak? Sebagai mungkin keterangan dari mereka, apa yang mereka lihat saat kejadian dan lain-lain. Ini ada tidak sih Pak mungkin yang dijadikan skema? Iya betul Mas Bayu, jadi skema yang kami lakukan ini adalah pertama kita berdasarkan keterangan daripada yang selamat ini. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan perkiraan cuaca, arah angin serta arah gelombang yang kami lihat. Seperti itu Mas Bayu. Lalu Pak, boleh dijelaskan mungkin korban yang selamat ini sekarang saat ini berada di mana Pak? Apakah mereka mendapatkan juga perawatan yang intensif? Iya, untuk seluruh korban yang selamat 7 orang ini mereka berada dari kemarin itu di Mapinang Utara, Kecamatan Mapinang Utara. Dan mereka kemarin sudah dikondisikan oleh Kepala Dusun Mapinang Utara dan semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Pak, adakah mungkin helikopter yang juga dikerahkan untuk hari ini Pak, selain kapal? Iya, untuk hari ini di dalam perencanaan kami belum ada Mas Bayu, karena di kantor SAR Mentawai kami sampai saat ini belum terfasilitasi oleh helikopter Mas Bayu. Demikian. Baik Pak, meski demikian kami harapkan pencarian ini bisa berlangsung maksimal, bisa berjalan dengan lancar, dan tentunya kami doakan Pak selain lancar juga seluruh petugas yang akan melakukan pencarian juga dikaruniai keselamatan Pak dan juga lindungan dari Tuhan Pak. Terima kasih banyak Pak atas waktunya dan selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas Bayu, selamat pagi. Ada 10 orang pemirsa yang hilang dalam longboat yang karam di Selat Sipora, Mentawai, Sumatera Barat pada Senin pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Sementara itu 8 orang dinyatakan selamat setelah berenang menggunakan pelampung ke Desa Sikakap. Penumpang belum ditemukan Basarnas pemirsa, yaitu adalah yang pertama adalah Simbek yang merupakan anggota BKPSRM. Yang kedua atas nama Kevin, kemudian 3 atas nama Victor yang merupakan anggota DPKP. Yang keempat atas nama Wiko yang merupakan anggota DPKP juga pemirsa. Setelah itu ada atas nama Sundar Mono yang merupakan anggota PUPR. Lalu kita akan menuju ke nama berikutnya, pemirsa. Yang keenam atas nama Adolf Sikarebau. Kemudian yang ketujuh atas nama Isar Taleleu, yang merupakan anggota Dewan. Dan kedelapan ada Teza, yang merupakan anak perempuan. Toroy, seorang anak laki-laki. Dan ada 2 penumpang yang belum juga teridentifikasi. Kemudian pemirsa ada 7 orang penumpang yang selamat di tragedi kapal tenggelam di Selat Sipora, Mentawai, Sumatera Barat. Dan berikut nama-namanya pemirsa, diantaranya adalah Marlon Setori yang merupakan anggota DPKP. Kemudian atas nama Nengsyah Nining Tias yang merupakan juga dari DPKP. Kemudian Emalia Kontesa yang merupakan anggota DPKP. Kemudian ada Marhan Seleu Baja. Ini juga merupakan anggota DPKP pemirsa. Dan kelima adalah Gunawan Toroy yang merupakan seorang kontraktor. Keenam adalah Guntur Seleu Baja yang merupakan anggota PUPR. Dan kemudian adalah operator bot yang berjumlah 2 orang. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Sekjen PDIP Hasto Kristianto pada hari Senin menjalani sidang replik kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan. Hasto menyebut replik yang dibacakan jaksa tidak menjawab isi pledoinya terkait dugaan kriminalisasi dan juga penyelundupan fakta. Pemirsa, dalam sidang yang digelar pada hari Senin, Hasto menyoroti replik jaksa yang tidak menanggapi fakta-fakta yang ia ungkap dalam pledoi atau nota pembelaan, terutama terkait dugaan kriminalisasi dan juga penyelundupan fakta. Hasto menilai jaksa penuntut umum hanya mengulang argumen lama dan menggiring opini publik dengan menghadirkan saksi dari internal KPK yang seakan menjadi saksi fakta.
Menurut Hasto, berita acara pemeriksaan atau BAP yang diungkapkan dalam sidang justru mengandung fakta palsu yang ia yakini menjadi dasar dakwaan dan juga tuntutan yang lemah. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum dari KPK menuntut Hasto Kristianto dengan hukuman penjara selama 7 tahun. Hasto dinilai terbukti melakukan suap terkait pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR RI serta menghalangi penyidikan. Dari replik tadi terlihat bahwa terhadap fakta-fakta yang kami sampaikan, adanya rekayasa dan juga penyelundupan fakta serta kriminalisasi ternyata tidak mampu dijawab oleh penuntut umum. Bahkan kemudian terjadi penggiringan opini bahwa saksi-saksi dari internal KPK itu sepertinya adalah saksi fakta terhadap kejadian operasi tangkap tangan. Padahal yang terjadi sebenarnya mereka dihadirkan dengan suatu berita acara pemeriksaan di mana di dalam BAP itu mengungkapkan suatu fakta-fakta yang diselundupkan, suatu fakta-fakta palsu yang berasal dari BAPK, dan itulah yang menjadi dasar dari pembuatan surat dakwaan dan surat tuntutan, dan seluruh argumentasi yang kami sampaikan di dalam pledoi tidak mampu dijawab oleh Jaksa Penuntut Umum. Karena itulah kami meyakini bahwa melalui pengadilan ini hakim akan mengambil keputusan-keputusan berdasarkan fakta-fakta hukum, di mana sudah ada 3 persidangan, nomor 18, nomor 28 tahun 2020 dan persidangan kali ini. Dan kami akan mempersiapkan dupliknya dengan sebaik-baiknya sekaligus sebagai suatu pendidikan politik tentang bagaimana keputusan harus diambil berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, bukan berdasarkan asumsi dari penuntut umum. Terima kasih. Merdeka. Pemirsa, mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong hari Senin membacakan duplik dalam persidangannya. Lembong menyebut proses persidangan kasus dugaan korupsi impor gula seperti perang. Terdakwa kasus tindak pidana korupsi impor gula, Tom Lembong, hari Senin kembali menjalani sidang lanjutan dengan agenda duplik atau tanggapan penasehat hukum atas replik jaksa. Dalam sidang penasehat hukum, Tom Lembong meminta majelis hakim pemirsa untuk menolak seluruh replik yang diajukan jaksa penuntut umum. Selain itu, jaksa dinilai mengada-ngada dan tidak jelas lantaran penetapan tersangka tidak sesuai prosedur yang seharusnya memenuhi 2 unsur alat bukti. Tom juga membantah anggapan bahwa dirinya menunjuk perusahaan tertentu dalam urusan impor gula yang disebut merugikan negara sebesar 578 miliar rupiah. Tom mengatakan dirinya tidak pernah memberi arahan ke siapapun untuk memenangkan pihak tertentu dalam urusan impor gula. Rencananya sidang vonis Tom Lembong akan digelar pada Jumat 18 Juli mendatang. Masing-masing menyampaikan duplik ya. Jadi atas tanggapan dari jaksa penuntut terhadap nota pembelaan kami ya. Ini pernyataan terakhir dari pihak kami sebelum majelis hakim memutuskan memberikan vonisnya yang sekarang dijadwalkan untuk akhir minggu ini ya, untuk hari Jumat ini. Jadi ya tadi dalam duplik saya lebih fokus kepada nilai-nilai dan norma moral dan etika ya yang melandasi perkara maupun persidangan ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan rasa terima kasih saya kepada semua pihak yang terlibat dalam perkara ini, ya, dari tentunya tim penasihat hukum saya yang luar biasa, ya, juga kepada para hakim ya, yang sepanjang persidangan yang melelahkan dan kompleks ya, menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya dan berusaha untuk menjalankan sidang secara tertib dan dalam suasana hikmat dan bijaksana, ya, juga kepada bahkan para jaksa yang bekerja secara profesional. Ya. Saya wajib mengakui bahwa saya mendapat
perlakuan yang cukup manusiawi dari. Pemirsa, ajang silaturahmi antar unsur pemerintah daerah digelar di Kalimantan Utara. Ya, acara ini menjadi agenda strategis dalam menyatukan semangat untuk membangun dan memajukan daerah di Kalimantan. Gubernur Kalimantan Utara beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah menghadiri ajang silaturahmi dalam rangka menyambut peringatan HUT ke-67 Kodam 6 Mula Warman. Digelar di kediaman Pangdam 6 Mula Warman, ajang ini menjadi agenda penting untuk mempererat hubungan antar unsur pemerintah daerah di wilayah Kodam 6 Mula Warman. Melalui acara ini, Gubernur Kaltara juga menyampaikan apresiasinya atas peran Kodam 6 Mula Warman dalam menjaga keamanan dan kolaborasi antar daerah di Kalimantan. Timnas Kalimantan untuk bisa melaksanakan kegiatan seperti ini, dan mudah-mudahan ini bisa terwujud, dan nanti kita buat MOU 5 provinsi ini, apakah itu MOU pariwisata, apakah itu MOU pertanian, apakah itu MOU di bidang apa saja. Yang penting sesama provinsi ini dapat saling menentukan. Ajang silaturahmi ini menjadi agenda strategis untuk membangun dan memajukan daerah di Kalimantan. Pasalnya, semangat persatuan dan sinergi antar Forkopimda menjadi esensi yang penting untuk menjaga ketahanan wilayah dan kedaulatan bangsa. Dari Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, rapat kerja daerah Kuarda Pramuka digelar di salah satu hotel di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Ya, Pramuka diharapkan dapat menjadi gerakan yang akan terus melahirkan pemuda-pemudi yang berjiwa pemimpin. Rakerda Kuarda Pramuka kembali digelar di salah satu hotel di Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Dibuka langsung oleh Gubernur Kalimantan Utara yang juga sekaligus Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Kaltara, Rakerda ini menyusun sejumlah rencana kerja ke depan sekaligus memperkuat sinergi antar unsur. Kegiatan ini juga menjadi agenda penting untuk menyelaraskan visi, penguatan kapasitas kelembagaan, hingga penyatuan semangat untuk menjalankan amanah organisasi secara profesional dan bertanggung jawab. Kegiatan orientasi yang juga dilaksanakan hari ini bagi Mabida, pengurus serta organisasi pendukung adalah langkah strategis dalam menyelaraskan visi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta penyatuan semangat gerak untuk menjalankan amanah organisasi secara profesional dan bertanggung jawab. Dengan diperkuatnya semangat solidaritas, Pramuka diharapkan dapat menjadi gerakan yang melahirkan generasi muda yang berkarakter tangguh dan juga berjiwa pemimpin. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, salah satu produsen cat semprot tanah air turut mewarnai gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2025. Ya, selain promo menarik, pemirsa, pengunjung dapat melihat ragam cat dengan teknologi tinggi dengan warna-warni yang kekinian. PT Divan Prima Paint sebagai produsen cat semprot merek Diton turut mewarnai gelaran Jakarta Fair Kemayoran 2025 di J-Expo Kemayoran, Jakarta. Hadir pertama kali di Jakarta Fair, Diton memperkenalkan produk terbarunya, Diton Platinum Clear 2K, serta ragam cat dengan teknologi mutakhir dengan varian warna yang terkini. Jadi di sini kita baru launching juga beberapa varian produk. Di situ ada beberapa produk baru. Itu ada Diton Platinum 2K, kemudian ada Diton Sasis Black, kemudian ada Diton Paint Remover, Diton Sticker Glue Remover. Tak hanya memperkenalkan produk, Diton juga memberikan promo menarik bagi seluruh produk yang dipamerkan, yakni diskon sebesar 10%. Walaupun harganya sekian gitu loh, cuma pengennya kalau dipakai awet kan lebih enak gitu loh. Kalau kita beli barang body kasar di sini kan murah sebenarnya, Mbak. Cuman kan kalau body kasar kita tumpuk semuanya sih jangan, nggak enak gitu loh, Mbak. Kita beli cat yang bisa, yang kuat untuk body kasar. Selain dikenal dengan cat semprot berkualitasnya, Diton juga menyuguhkan ragam produk perawatan kendaraan seperti Diton Chain Loop dan Diton Chain Cleaner hingga berbagai produk terbaru lainnya. Selain di ajang ulang tahun Jakarta ini, Diton juga akan hadir pada ajang otomotif Gias di ICE BSD tahun ini dengan berbagai inovasinya.
Dari Jakarta, Aulida Iyasya, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Desa Parbangunan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Ya, mobil yang dikemudikan seorang polisi ini diduga membawa BBM dalam sejumlah jerigen. Sebuah mobil minibus terbakar di Jalan Lintas Sumatera, Desa Parbangunan, Mandailing Natal, Sumatera Utara. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, diduga di dalam mobil tersebut memuat sejumlah jerigen berisi BBM bersubsidi. Mobil tersebut merupakan milik seorang anggota polisi dari Polres Mandailing Natal. Usai kejadian belum diketahui bagaimana kondisi korban, pihak kepolisian akan mengusut kasus tersebut. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sofandi Palo yang dihubungi mengatakan terkait benar atau tidaknya mobil anggotanya yang mengangkut BBM ilegal, pihaknya masih melakukan penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Timnas Indonesia Senin sore menggelar latihan terakhir untuk memantapkan strategi. Ya, pemirsa, ini adalah jelang laga perdana Piala AFF U23 Selasa besok. Ya, skuad Garuda muda di bawah asuhan Gerald Vandenberg siap tempur menghadapi Brunei Darussalam di Gelora Bung Karno, Jakarta. Skuad Garuda Muda terus mematangkan strategi dalam latihan terakhir yang digelar di Stadion Madia GBK jelang laga pembukaan ajang Piala AFF U23 Selasa besok. Skuad di bawah asuhan Gerard Vandenberg telah menyiapkan permainan mengejutkan untuk Garuda Muda. Dalam latihan terakhir ini, Vandenberg hanya melakukan latihan ringan untuk anak asuhnya. Strategi permainan telah diraciknya dari pemusatan latihan yang telah dilakukan 3 pekan terakhir. We trained for 3 weeks, so I know what they will do. Only thing is that, you know, a game is always other than a training, but I believe in the play, so I'm not feeling that. All the players are in good condition, coach? Yes. About Brunei, I don't know something about Brunei, but I think we have to think about ourselves, and hopefully we can play a good game. Seluruh pemain juga dipastikan dalam kondisi fit dan siap tempur dalam gelaran ini. Vandenberg juga meminta dukungan penuh dari para supporter Indonesia dalam pertandingan di ajang ini. Dari deretan nama pemain yang dipanggil, kini tersisa 23 orang yang akan disiapkan dalam pertandingan yang dimulai Selasa besok. Skuad Garuda Muda tergabung di Grup A akan melakoni laga perdananya menghadapi Brunei Darussalam Selasa malam besok dan dilanjutkan melawan Filipina pada 18 Juli serta kontra Timnas Malaysia pada 21 Juli. Pemirsa, pelatih Timnas U17 Nova Arianto memanggil satu pemain keturunan baru, Xavier Marks, selama pemusatan latihan di Bali. Ya, Xavier menggantikan pemain keturunan lainnya yaitu Floris De Pacter yang mengalami cedera sehingga tidak dapat mengikuti pemusatan latihan di Bali. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus penutup iNews pagi hari ini. Dan Anda bisa menemukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali cuplikan tayangan berita iNews yang dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Bayu Pradana. Dan saya Yasmina Tania pamit undur diri pemirsa. Sesaat lagi pemirsa akan hadir program iNews Sport Pagi bersama Fazila Khairanisa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Pelatih tim U17 Indonesia Nova Arianto memanggil satu pemain diaspora baru, Xavier Marks, yang juga adik dari pemain keturunan Indonesia Dion Marks. Xavier datang ke Bali untuk menggantikan Floris De Pacter yang cedera sehingga tidak dapat mengikuti pemusatan latihan. Yang pertama saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa teman, termasuk dari Fardi yang ada di Belanda yang sering memberikan masukan-masukan dan apa salahnya kita coba, karena ada satu pemain Floris yang tidak bisa hadir di Indonesia karena sekali dia mengalami cedera, ada dislokasi di bahunya sehingga tidak bisa hadir, dan akhirnya Xavier kemudian bisa menggantikan. Orang tua Xavier yakni Fritz Marks yang hadir di Stadion Gelora Samudra menyatakan sangat senang anaknya dapat mengikuti pemusatan latihan di Bali. Training sama timnas 17, saya senang, Xavier juga senang. Ya, jauh
mau main untuk Indonesia timnas 17. Tapi mesti lihat dulu gimana. Ya. Sekarang 3 hari di sini ikut sama timnas Indonesia. Atau kita vacation di Bali, terus jadi panggil sama coach Nova untuk training di Bali sini. Dalam persiapan menuju Piala Dunia U17 2025, pelatih skuad Garuda Asia Nova Arianto memanggil 34 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan di Bali. Namun hanya 32 pemain yang dapat bergabung. Di Piala Dunia U17 2025, Indonesia berada di grup H bersama Brasil, Honduras, dan Zambia. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan.